Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan, di kesempatan kali ini kita akan membahas dan belajar bagaimana menyusun target di sebuah perusahaan dengan menggunakan prinsip balas scorecard dan menggunakan metode OKR. Di video sebelumnya kita telah membahas 4 dari 8 poin bagaimana menyusun target menggunakan prinsip balas scorecard dan menggunakan metode OKR. Yang mana yang pertama kemarin adalah definisi target, tahapan target dalam sebuah perusahaan yang di dalamnya ada target jangka panjang dan juga ada target jangka pendek. Yang ketiga, definisi balance scorecard. Yang keempat, mengapa harus menggunakan prinsip balance scorecard dalam menyusun target sebuah perusahaan. Oke, kita akan masuk poin yang kelima. Poin kelima ini adalah 4 perspektif balance scorecard. Kita bahas yang pertama. Yang pertama adalah perspektif finansial. Jelas tujuan perusahaan akhirnya adalah finansial atau perspektif finansial. Maksudnya bagaimana kondisi keuangan perusahaan itu nantinya, baik apa tidaknya. Nah, seberapa besar profit nantinya, dan seberapa besar salesnya, dan seberapa besar revenue-nya. Inilah yang dimaksud perspektif finansial. Yang kedua adalah perspektif pelanggan ataupun customer. Nah, seberapa banyak, maksudnya di sini adalah seberapa banyak perusahaan tadi menginginkan customer, seberapa banyak luas jaringan yang diharapkan oleh perusahaan, seberapa puas customer yang diharapkan oleh perusahaan. Dan inilah yang dimaksud perspektif customer. Dan yang ketiga adalah perspektif internal bisnis. Nah, jika kita membahas internal bisnis, berarti di sini kita membahas bagaimana kegiatan yang ada di dalam bisnis itu, bagaimana proses internal bisnisnya, sudah berjalan dengan baik apa belum, bagaimana SOP-nya, dan bagaimana kualitas produknya. Itulah jika kita membahas tentang perspektif internal bisnis. Dan yang keempat adalah perspektif human capital atau sumber daya manusianya. Maksudnya di sini bagaimana produktivitas karyawannya, bagaimana kinerja karyawannya, bagaimana kesejahteraan karyawannya, dan bagaimana kompetensi karyawannya. Jadi ada 4 perspektif yang ada di dalam prinsip balance scorecard. Yang keempat ini harus diseimbangkan karena tujuan akhirnya ialah finansial. Tetapi di dalam prinsip balance scorecard ibarat seperti pohon buah yang pernah kita bahas di video sebelumnya, yang mana kita harus memulai dari dasar, mulai dari human capital, internal bisnis, customer ataupun pelanggan, dan akhirnya finansial kita. Baik rekan-rekan, itulah keempat perspektif balance scorecard. Untuk menyusun target jangka pendek, kita menggunakan prinsip balance scorecard. Namun untuk menggunakan metode menyusun target jangka pendeknya, kita menggunakan yang namanya metode OKR. Nah, yang kelima tadi adalah 4 perspektif balance scorecard. Kita bahas yang kelima. Yang kelima ini adalah OKR, menyusun target jangka pendek menggunakan metode OKR. OKR itu apa sih? OKR adalah singkatan. O-nya itu objektif, K-nya adalah key, R-nya adalah result. Apa itu objektif? Objektif itu adalah perspektif. Dari keempat perspektif yang kita bahas tadi dalam prinsip balance scorecard, karena objektif itu adalah sebuah goals atau tujuan. Karena tadi kita menggunakan prinsip balance scorecard, maka goalsnya apa? Yang pertama, goalsnya adalah finansial. Yang kedua adalah bagaimana kita menambah customer atau jaringan. Yang ketiga, bagaimana kualitas produk kita. Dan yang keempat, goals yang keempat adalah human capital. Bagaimana kompetensi karyawannya, produktivitas karyawannya, dan kesejahteraan karyawannya. Jadi inilah 4 objektif dalam metode OKR yang menggunakan prinsip balance scorecard. Lalu
dari OKR tadi, O-nya objektif, K-nya key, kita bahas yang R, R-nya ini result. Kita bahas K, K-nya adalah key, kunci. K itu adalah key performance indicator atau biasa kita sering sebut KPI ya. Bagaimana kata kunci yang bisa menunjukkan objektif itu tercapai. Apa saja kata-kata kunci yang bisa menunjukkan bahwa perspektif finansial itu tercapai. Apa saja sih kata-kata kuncinya yang menunjukkan perspektif pelanggan itu tercapai? Karena maka disebut dengan key atau KPI seperti apa yang kita kenal. Jadi key adalah kata-kata kunci yang bisa menunjukkan goals itu tercapai atau tidak. Itulah K-nya dari OKR. O udah kita bahas objektif, kaki baru kita bahas, dan sekarang kita bahas R adalah result. Result itu apa? Result itu adalah angka hasilnya. Itu kita tidak cukup key dan KPI saja, karena KPI itu harus ditunjukkan dengan angka hasil. Nah, supaya goals dan kata kunci yang dapat diukur, tidak cukup seandainya kita menyebutkan sales dengan KPI-nya saja. Salesnya berapa? Tidak cukup. Tentu ada key, melainkan kita harus menunjukkan dengan angka-angka hasilnya. Contohnya, seandainya kita ingin kaya. Nah, kaya itu kan adalah goalnya, tujuannya. Tapi bagaimana kata-kata kuncinya menunjukkan kita kaya? Misalkan kata kuncinya ialah seberapa besar tabungan kita. Berarti kata kuncinya ialah tabungan. Nah, seberapa banyak aset rumah kita. Berarti ada dua nih kata kuncinya atau goalnya. Kita menjadi kaya. Apa itu? Seberapa besar tabungan kita dan seberapa banyak aset-aset yang kita punya. Nah, jika kita misalkan kata kuncinya ialah jumlah tabungan, berarti belum jelas karena belum ada angka hasilnya. Dan ketika kita masukkan angka hasilnya dalam tabungan, contoh 100 juta dalam 1 tahun, berarti jelaslah objektifnya kaya. K atau KPI-nya itu ada jumlah tabungan, result atau angka hasilnya adalah 100 juta dalam 1 tahun. Maka tersebutlah goals itu tercapai. Itulah contohnya. Inilah yang disebut dengan OKR. Membuat sebuah target menggunakan metode OKR itu ya sehingga terlihat begitu mudah, karena objektif, key dan resultnya berada dalam satu tabel. Nah, begitulah definisi OKR. Setelah lalu kita bahas berikutnya yang poin ke-7. Setelah kita bahas yang poin ke-6 tadi, kita masuk ke-7. Kenapa sih harus OKR? Ya karena jika kita menggunakan OKR di dalam membuat target, akhirnya kita bisa mengimplementasikan prinsip membuat target yang disebut SMART. Karena prinsip membuat target itu harus SMART. Harus SMART membuat target itu. Nah, timbul pertanyaan, SMART itu apa? Gitu. Nah, SMART itu adalah singkatan dari yang mana S-nya adalah spesifik. Karena di dalam OKR itu objektifnya harus spesifik. Performanya juga harus spesifik. Nah, M-nya apa? M-nya adalah measurable atau dapat diukur. Jika bicara hanya membicarakan jumlah tabungan, apakah sudah bisa dibilang kaya? Belum tentu. Kenapa? Karena belum ada angka atau resultnya. Seperti contoh tadi yang saya sebutkan adalah angka 100 juta dalam setahun. Adanya angka itu berarti dapat diukur, sehingga kita dapat mengevaluasi apakah target tadi bisa kita capai ataupun tidak. Nah, dari SMART tadi, S-nya spesifik, M-nya measurable, A-nya adalah achievable. Artinya apa? Buatlah target yang dapat dicapai. Jadi membuat target itu harus dapat dicapai, jangan muluk-muluk. Dan membuat target itu harus jelas. Kita masuk ke R-nya, reliable, artinya apa? Sesuai kondisi. Nah, maksudnya di sini ialah sesuai dengan kondisi saat ini. Misalkan kondisi ekonomi saat ini lagi sedang buruk atau sedang menurun. Nah, jadi di sini rekan-rekan janganlah membuat target itu tinggi. Begitu juga sebaliknya, jika kondisi ekonomi saat ini sedang naik atau sedang bagus atau sedang baik,
ya silakan rekan-rekan sekalian itu membuat target itu setinggi-tingginya, tidak masalah. Nah dari SMART tadi, S-nya spesifik, measurable, unavailable, R-nya adalah reliable, dan terakhir T-nya adalah timeline. Artinya apa? Target itu harus ada waktunya. Contoh, kita membuat target sales, objektifnya tadi ialah bagaimana perspektif keuangannya lebih baik. Nah KPI-nya yang pertama ialah jumlah sales. Katakanlah result angkanya ialah 20M dalam 1 tahun. Nah dalam 20M dalam setahun itu harus dirincikan. Contoh, bulan pertamanya berapa, bulan keduanya berapa, bulan ketiganya berapa, sampai seterusnya. Itulah timeline-nya, sehingga ujung-ujungnya tercapailah 20M tadi. Itulah yang disebut SMART. Nah metode OKR ini memenuhi prinsip SMART. Mengapa? Mari kita bahas bagaimana dengan prinsip balance scorecard dengan metode OKR kita. Dengan studi kasus, kita ambil studi kasusnya ya adalah JNE Cabang Utama Medan. Nah mari kita lihat JNE Cabang Utama Medan ini memiliki 11 key atau KPI apa saja. Yang pertama adalah Human Capital Performance, yang kedua adalah Corporate Branding, yang ketiga adalah digitalisasi proses bisnis, yang keempat adalah closing ticket, yang kelima manifest dan transport outbound, yang keenam adalah POD inbound, yang ketujuh network ataupun jaringan, yang kedelapan penambahan pelanggan, yang kesembilan adalah outcome receivable, yang ketujuh profitabilitas, yang terakhir yang 11 adalah sales. Nah tugas kita sekarang ialah bagaimana memposisikan KPI tadi ke dalam perspektif balance scorecard. Ternyata dalam balance scorecard jika kita kelompokkan mana saja KPI JNE Medan yang masuk ke dalam. Kita mulai perspektif, kita ambil dari perspektif finance. Dari 11 KPI tadi ada 3. Yang pertama adalah sales atau revenue, berapa banyak sales kita dalam tahun 2023. Yang kedua adalah profitabilitas, berapa profit kita pada tahun 2023. Yang ketiga adalah outcome receivable, berapa pendapatan sales yang masuk nantinya, jangan ada sterling. Nah itulah 3 KPI yang masuk ke perspektif finance. Kita masuk ke KPI apa saja sih yang masuk ke dalam perspektif customer, kan gitu. Ada 2 ternyata. Yang pertama adalah penambahan jumlah pelanggan, seberapa banyak jumlah pelanggan kita, mau itu dari industri, government, dan juga dari all-sector lainnya. Yang pertama. Yang kedua adalah penambahan network ataupun jaringan. Nah, KPI apa saja sih yang masuk ke dalam perspektif internal bisnis? Nah, yang pertama adalah POD inbound, yang menunjukkan kualitas kita, yang menunjukkan kualitas kita. Yang kedua adalah manifest dan transport outbound, bagaimana suksesnya pemberangkatan barang kiriman kita. Nah, di sini menunjukkan bahwa kualitas produk dalam internal bisnis. Yang ketiga adalah closing ticket, bagaimana kualitas customer service dalam menanggapi klaim, komplain, sehingga klaim dan komplain yang ada tadi bisa diproses sesuai SLA. Yang keempat adalah digitalisasi proses bisnis, bagaimana bisnis kita digitalisasinya, berapa banyak agen yang sudah online, bagaimana mengimplementasi aplikasi kita digitalisasi di JNE, sehingga ini menunjukkan kualitas proses bisnis kita. Dan yang kelima adalah corporate branding, seberapa brandingnya kendaraan kita, seragam kita, kantor-kantor kita, karena ini menunjukkan kualitas daripada brand perusahaan kita. Nah, di sini jadi rekan-rekan sekalian, ada 5 KPI yang masuk ke perspektif internal bisnis studi kasus KPI JNE Medan. Dan yang terakhir adalah perspektif human capital. Nah, JNE Cabang Utama Medan memiliki KPI yaitu human capital performance. Di dalamnya ada produktivitas karyawan, ada kinerja karyawan, ada absensi karyawan, dan lain sebagainya. Itulah yang menunjukkan performa human capital. Nah, bagaimana jika kita hubungkan dengan OKR-nya,
seperti yang saya sampaikan tadi. Objektifnya diisi dengan 4 perspektif tadi, yaitu perspektif human capital, perspektif internal bisnis, perspektif pelanggan ataupun customer, dan perspektif finansial. Dan mengapa kita biasakan mulainya dari bawah, seperti konsep pohon buah itu, kita mulai dengan perspektif human capital, baru ujung-ujungnya adalah perspektif finansial. Karena apa? Ingat, untuk menghasilkan sales ataupun profit akan dibutuhkan ini semua. Untuk menghasilkan mangga butuh ranting yang banyak, batang yang kokoh, dan yang paling utama adalah kita butuh akar yang kuat yang diberikan nutrisi yang terbaik. Nah, objektif adalah 4 perspektif. Key adalah KPI-nya, yang mana dari setiap perspektif memiliki KPI-nya masing-masing, dan akhirnya kita memiliki result. Jadi cabang utama Jenny Medan memiliki objektifnya, memiliki efektifnya, memiliki KPI-nya, memiliki resultnya masing-masing, dan kita memiliki target human capital performanya, berapa kinerjanya, berapa cost SDM-nya, dan itulah resultnya. Dan POD-nya dan POD inbound-nya kita juga punya target berapa persen suksesnya. Begitu juga outbound, sampai akhirnya perspektif financials, kita punya target sales seberapa setahun, kita punya target profit berapa persen. Jadi result itu bicara berupa angka, bisa bicara berupa persen, dan yang penting dia bisa berupa satuan yang jelas, menunjukkan seberapa tercapai KPI dan goals kita. Jadi itulah yang disebut dengan menyusun target menggunakan prinsip balance scorecard dan metode OKR, sehingga kita bisa menyusun tabel objektifnya apa, KPI-nya apa, dan resultnya apa. Baik, saya rasa demikian pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.